Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Jinnahum bikitabin, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab, artinya kitab Al-Quran, hum kepada mereka. Pertama adalah fassalnahu ala ilmin, yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami. Fassalna itu menjelaskan atau memerinci, yaitu penjelasan secara terperinci Al-Quran ini. Jadi Al-Quran itu sebetulnya aturan yang sangat terperinci, membahas berbagai hal dalam kehidupan manusia. Itu ala ilmin, berdasarkan pengetahuan kami, pengetahuan Allah. Hudan juga menjadi petunjuk, warahmatan dan rahmat, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi inti dari diturunkan Al-Quran, kalau di sini lebih mendetail, yaitu suatu penjelasan yang terperinci dari Allah. Yang kedua sebagai petunjuk, ketiga sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Rahmat itu berarti ya, rahmat itu kasih sayang, bukti kasih sayang. Orang yang mengamalkannya juga akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Makanya kita hendaknya juga tekun untuk mempelajari Al-Quran. Jadi membahas berbagai hal, ini nanti akan dijelaskan ya, aturan terperinci mengenai apa saja. Terus petunjuk yang jelas, kita ini pada dasarnya tidak tahu apa-apa, pada dasarnya bisa tersesat, khususnya untuk menghadapi akhirat. Diberi petunjuk, inilah jalan yang menuju kebahagiaan dan keselamatan, termasuk rahmat. Yang kedua ini berkaitan dengan sikap orang yang ingkar, yang mendustakan Al-Quran. Hal yanzuruna illa ta'wilah, tidaklah mereka menunggu-nunggu. Yanzuru itu arti aslinya adalah menunggu, tetapi arti aslinya adalah melihat. Cuma kalau ditambah tak, yantadhiru itu menunggu. Nah, yang dulu ternyata di sini diartikan menunggu. Hal yang dulu, nah apakah mereka menunggu? Tetapi hal di sini bisa berarti tidak. Jadi kata tanya dalam bahasa Arab terkadang diartikan tidak. Hal yang duruna mestinya itu apakah mereka menunggu? Seperti man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni, siapa yang bisa memberi syafaat illa bi'idzni kecuali dengan izin Allah. Tetapi man di situ bisa diartikan tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali man dalladzi yashfa'u indahu, di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Jadi kata tanya dalam bahasa Arab itu
terkadang maksudnya adalah tidak. Jadi hal di sini diartikan tidak. Jadi mereka tidak menunggu-nunggu kecuali takwilah. Takwilah di sini adalah terlaksananya bukti kebenaran Al-Quran. Takwil. Takwil pada arti aslinya adalah tafsir, hampir sama dengan tafsir. Tetapi di sini artinya adalah takwil. Takwil itu berarti bukti terlaksananya kebenaran Al-Quran. Maksudnya gini, orang-orang kafir belum mau beriman kecuali ada bukti. Misalnya ada ancaman Allah terus terbukti ancamannya terwujud. Kalau memang ada kenikmatan itu janjinya itu terwujud. Lah terwujud itu belum tentu di dunia kan gitu. Bisa juga di akhirat. Tidak mau beriman sampai terwujud. Lah terwujudnya itu khususnya adalah kabar masuk surga dan neraka. Lah kalau sudah di sana, ini yang tidak bisa kembali ke dunia ini masalahnya. Yauma ya'ti ta'wiluhu, pada hari datangnya bukti kebenaran tadi, takwil tadi ya, bukti datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu. Yaqulul ladzina nasuhu min qabl, maka berkatalah orang-orang yang melupakan sebelum itu. Jadi bukti benar yang terlihat kebenaran Al-Quran itu kalau sudah di akhirat. Oh ternyata surga dan neraka ada, diadili di akhirat ada. Pengadilan di akhirat bukan hanya satu, diperlihatkan amal. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Terus kemudian ada buku catatannya, ditimbang, ditanya. Maka ketika datangnya bukti kebenaran Al-Quran ini, mereka itu berkata, qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa kebenaran. Jadi percaya, jadi orang yang dulu melupakan, orang dulu mendustakan, orang dulu mengingkari atau kafir itu, semua nanti akan mengakui dengan pengakuan qad ja'at rusulu rabbina bil haq, sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Oh ternyata benar apa yang disampaikan oleh Rasul, tidak ada yang salah. Tapi sudah di akhirat itu ya. Terus apa yang dikatakan lagi? Yang kedua adalah fahal lana min syufa'a afayashfa'u lana, maka adakah bagi kami ada yang memberi syafaat, yang akan memberi syafaat bagi kami. Ternyata mengharapkan syafaat, karena untuk beramal juga tidak bisa, di akhirat tidak ada tempat untuk beramal, maka mengharapkan syafaat. Nah, ternyata mengharapkan syafaat itu, yang diharapkan ada syafaat itu dari berhala. Ternyata berhala tidak bisa memberi syafaat. Jadi dulu menyembah berhala tidak bisa memberi syafaat. Yesus katanya mau memberi syafaat juga tidak bisa memberi syafaat. Ya. Kan juru penolong tadi tidak bisa memberi syafaat karena ingkar kepada Nabi Muhammad. Makanya yang ketiga akhirnya dia mengatakan yang ketiga, au nuraddu, atau kami dikembalikan ke dunia. Fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal, sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan.
ternyata amalan saya keliru. Karena amalan saya berdasarkan ajaran nenek moyang ternyata keliru. Kami akan beramal sesuai dengan tuntunan para rasul. Ya, jadi dari ayat ini itu menunjukkan bahwa pertama, orang yang dulu ingkar, orang dulu mendustakan para rasul itu mengakui bahwa rasul itu membawa kebenaran. Khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang ingkar semua kepada Nabi Muhammad mengakui, oh ternyata membawa kebenaran. Yang kedua yaitu mengharapkan syafaat, karena syafaat itu ternyata fungsinya besar, bisa membebaskan dari neraka, terus akhirnya masukkan seorang ke surga. Itu kan penting sekali berarti syafaat itu. Yang ketiga karena mengharap syafaat tidak bisa, atau kami diberi kesempatan untuk hidup di dunia lagi untuk beramal sesuai dengan tuntunan Rasul. Ternyata juga tidak bisa. Jadi tidak ada istilah kembali ke dunia. Makanya di akhir ayat ini qad khasiru anfusahum, sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan telah lenyaplah dari mereka Tuhan-Tuhan yang mereka adakan. Ternyata berhala-berhala itu yang diharapkan bisa memberi syafaat, tidak bisa. Tuhan-Tuhan yang disembah untuk membawa kebahagiaan juga tidak bisa, lenyap, tidak ada. Di sana tidak ketemu. Karena yang disembah itu adalah batu di dunia, tidak menyertai di akhirat. Yang menyertai hanya amal. Inilah diantara inti dari yang kita kaji. Jadi dengan ngaji tafsir ternyata lebih fokus ya, pemahaman kita ini. Ternyata intinya fungsi Al-Quran tadi ada 3 ya. Fungsi Al-Quran ada 3 tadi, yaitu aturan yang terperinci dari Allah, yang kedua sebagai petunjuk, yang ketiga sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Ya, mengenai nasib orang yang mendustakan waktu di dunia, itu nanti di akhirat itu mengakui kebenaran Al-Quran pertama, yang kedua mengharapkan syafaat tetapi tidak bisa mendapatkan syafaat, ingin kembali ke dunia juga tidak bisa. Maka sebetulnya orang yang ingkar kepada Allah itu khasiru anfusahum, jadi telah merugikan diri mereka sendiri. Yang kedua, ternyata sia-sia atau lenyaplah apa yang mereka sembah itu. Jadi yang diadakan untuk disembah itu ternyata tidak ada manfaatnya. Tafsir dan penjelasan. Yukhbirullahu ta'ala bihadil ayah. Allah Ta'ala memberitahu melalui ayat ini an ibtali ma'adhiril musyrikin, tentang sia-sianya harapan orang-orang musyrik bi irsalir rusul ilaihim, dengan diutusnya para rasul kepada mereka bil kitabil ladzi huwa mufassal mubayyan. Mufassal mubayyin ya bisa. Jadi dengan membawa kitab yaitu Al-Quran, tapi sebetulnya bukan Al-Quran. Kalau Rasul itu berarti berbagai Rasul ya. Di antaranya Quran. Kalau Rasul itu kan ada kitabnya, ada Zabur kepada Nabi Dawud, terus Taurat kepada
Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Intinya Rasul-Rasul itu sebetulnya membawa syariat, ya, bisa berupa kitab, bisa berwujud suhuf, atau bisa berupa nasihat-nasihat dari Nabi. Yang zaman awal-awal mungkin belum ada kitabnya. Tapi ada aturan yang jelas. Kaqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Uhkimat itu disusun dengan rapi. Summa fussilat, kemudian dijelaskan secara terperinci. Jadi ini menunjukkan bahwa penjelasan secara terperinci ini bab tauhid atau akidah. Tauhid itu bisa diartikan akidah, bisa diartikan ya tauhid itu sendiri, bisa diartikan usuluddin. Ya nanti ada penjelasannya. Jadi dari ayat tadi ya, tafsirannya adalah qad ji'na haula il musyrikin, sesungguhnya kami telah mendatangkan kepada mereka orang-orang musyrik, haula mereka, min ahli Makkah, kepada min dari penduduk Mekah, min ahli Makkah dari penduduk Mekah, wa amsalihim dan sejenisnya, yaitu bikitabin kamilil bayan, yaitu dengan membawa kitab yang sempurna penjelasannya. Fussilat tadi dijelaskan, diperinci, itu artinya adalah penjelasan yang sempurna. Maka Al-Quran itu sebetulnya adalah aturan yang sudah terperinci, sudah sempurna. Wal Quran, yaitu Al-Quran, kitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Quran berarti aturan yang terperinci, yang sempurna. Kalau yang lain memang sempurna pada zamannya, tetapi di zaman akhir masih kurang sempurna. Yang paling sempurna adalah Al-Quran. Apalagi zaman dulu pembukuan masih belum bagus seperti zaman akhir, sehingga di zaman akhir ini Al-Quran jelas, tidak ada yang tercecer dari Al-Quran. Semua wahyu berupa Al-Quran tercatat dalam mushaf. Fasolna ayatihi, kami perinci ayat-ayatnya, bil hikami, dengan hikmah-hikmah. Jadi artinya diperinci itu bisa berupa hikmah. Ini hikmahnya apa, termasuk tadi mengenai Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai rahmat. Wal mawaid, Quran itu juga sebagai nasihat-nasihat. Mawaid jamak dari mauidhah. Wal kisosi jamak dari kisah, kisah-kisah. Wal ahkam, dan hukum-hukum. Wal wa'di wal wa'id, dan janji serta ancaman. Kalau janji itu berarti akan diberi balasan kenikmatan. Kalau ancaman berarti balasan yang berupa siksa. Nah itu diantara perincian ya, jadi berkaitan dengan hikmah. Ini hikmahnya apa? Mauidhah ya kisah, ada hukum. Hukum itu berarti ada halal haram. Ala ilmin taminna, ini berdasarkan ilmu yang sempurna dari kami, dari Allah. Artinya Allah itu maha tahu. Jadi supaya manusia itu menjadi baik, karena yang menciptakan adalah Allah. Allah tahu ukurannya. Tidak ada di ajaran lain itu yang terperinci seperti Al-Quran. Saya pernah mengamati berkaitan dengan sekitar rumah tangga. Kenapa ada aturan-aturan bagi wanita yang dicerai
ada yang dicerai masih hidup, itu berapa iddahnya, kalau sudah mati berapa iddahnya, yang hamil berapa iddahnya, bisa ngatur begitu. Itu luar biasa, apalagi melihat hikmah-hikmahnya. Tidak ada ajaran lain bisa mengatur semacam itu secara terperinci. Itu hanya Al-Quran yang bisa. Kakaulihi, seperti firman Allah juga menjelaskan, anzalahu bi ilmih, Allah menurunkannya dengan ilmunya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini dengan ilmunya. Jadi pengetahuan, sebagaimana pabrik motor itu bisa memberi petunjuk-petunjuk karena yang membuat. Jadi dalam jarak sekian harus ganti oli. Nah itu harus menggunakan petunjuk yang benar itu. Selain itu, ya, tujuan diturunkan Al-Quran adalah tashihan li aqidatihim, meluruskan akidah mereka. Manusia pada dasarnya sulit untuk mencari Tuhannya. Nah itu perlu petunjuk. Petunjuk ya dari yang menciptakan, jangan dari yang lain. Siapa yang bisa mengatakan yang menciptakan langit bumi beserta isinya itu Allah? Hanya agama Islam yang bisa menyatakan itu. Yang lain tidak. Ya paling membuat nasib manusia, tapi Tuhannya tidak dianggap yang menciptakan manusia. Ya diyakini gitu saja, atau yang diyakini, ditakuti. Ajarannya kan hanya itu. Tetapi Tuhannya tidak diyakini sebagai pencipta. Ya, sebagai pencipta, yang menyatakan sebagai pencipta manusia adalah Allah, itu ajaran Islam. Selain itu, watazkiyatan li nufusihim, untuk mensucikan jiwa mereka. Suci dalam artian suci dari syirik, suci dari sakit hati. Termasuk orang yang mengamalkan Islam itu akan disucikan dirinya dari dosa. Makanya wasababan li sa'adati, menjadi penyebab kebahagiaan mereka. Orang yang mengamalkan Islam akan bahagia dunia akhirat. Termasuk wa huda wa rahmatan liman yu'minu bih. Huda wa rahmatan lil mu'minin, artinya sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang mengimani wa ya'malu bi ahkamihi, dan melaksanakan hukum-hukumnya. Prinsip dalam ajaran Islam itu memerintahkan kita supaya beriman dan beramal soleh, gitu ya. Beramal soleh itu amalan yang sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan hukum Allah. Mengamalkan sesuai dengan aturan dan hukum Allah saja tidak cukup kalau tidak disertai dengan iman. Jadi kedua-duanya itu harus seiring sejalan. Jadi iman dan beramal soleh, amanu wa amilus sholihat, itu kunci kebahagiaan. Nah ini diantara fungsi diturunkannya Al-Quran. Selain itu juga wa'auduha usuladdin, menjelaskan usuluddin, pokok-pokok agama. Usuluddin tadi juga dinamakan apa? Ilmu tauhid. Wa naddada bisyirki wal wasaniyah, mengecam kesyirikan dan menyembah berhala. Tadi orang yang menyembah berhala sia-sia belaka amalnya. Satu, orang yang syirik itu amalnya lenyap. Itu kalau syirik besar, ya, amal semuanya lenyap. Tapi kalau syirik kecil
itu amalnya masih hanya saja yang diamalkan saat itu yang disertai dengan syirik kecil itu yang tidak diterima. Bedanya syirik besar itu orangnya dianggap keluar dari Islam dan amal yang telah dilakukan lenyap semuanya. Misalnya kau menyembah berhala, itu berarti sia-sia belaka, semua tidak diakui. Lain asyrakta la yahbatunna amaluka. Jadi kalau kamu syirik, amalmu akan lenyap semuanya ya. Tapi kalau syirik kecil itu artinya apa? Riya ya. Syirik kecil riya itu orangnya masih dianggap Islam ya. Orangnya masih dianggap Islam, hanya saja amalan yang disertai dengan riya, syirik kecil tadi yang tidak diakui, amalan yang lain masih. Itu ya. Tapi yang baik apa? Yang menjauhkan syirik kecil juga syirik besar. Ya cuma kadang-kadang itu menjelaskan ya pokoknya semua syirik. Tidak begitu, tapi ada syirik besar, ada syirik kecil. Wa wadu al-andimah, termasuk Islam itu meletakkan aturan-aturan as-sholihah lil bashar, yang baik bagi manusia. Nah ini yang secara umum ini wahaddu alal bina wat taqaddum, mendorong agar membangun, agar maju. Buktinya Mekah dulu itu tidak tercatat dalam dunia, akhirnya bersaing dengan dunia-dunia yang maju pada saat itu. Termasuk wal hadarah dan peradaban. Min tariqi tamjidin nazar, yaitu melalui pengagungan analisis. Nazar itu ya pengamatan, wal ta'amul perenungan, wat tafkir dan berpikir, wal hasi 'alaiha serta dorongan terhadapnya. Jadi Al-Qur'an itu banyak anjuran-anjuran untuk melakukan ini agar membangun, maju, berperadaban, berpikir, merenung. Makanya kan banyak ayat-ayat yang kita dianjurkan untuk berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal misalnya. Jadi mengajak begitu. Termasuk wadzamut taklid, mencela taklid, duna bahsin, dengan tanpa penelitian, tidak boleh. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm, jangan kamu mengikuti yang tidak berdasarkan ilmu. Jadi taklid tidak boleh. Wala tamhisin fi ayatin kasirah, dan tanpa adanya penelitian dan analisis terhadap ayat-ayat yang banyak, itu tidak boleh. Minha ma yahusu ala nadhari wa ta'amul mislu, ya. Di antara ayat yang mendorong untuk menganalisis dan merenung adalah seperti firman Allah, inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Pada ayat itu adalah inna fi dzalika laayatil liqaumin yasmaun, sesungguhnya yang demikian itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mendengarkan, dan seterusnya. Ini artinya jangan sampai kita taklid. Kita ini harus mendasarkan ilmu. Ini artinya kita jamaah sekalian ini hendaknya jangan taklid. Taklid itu berarti mengikuti tanpa
mendasarkan pada dalil, ya. Tanpa mendasarkan pada Al-Quran dan hadis. Wis pokoknya anut wis kiaiku mesti bener. Ia mengatakan bener itu harus sudah yakin bahwa itu ada dalilnya yang dilakukan, maksudnya itu. Jadi dalam mensikapi agama itu ada 3 macam ya. Satu itu ada yang taklid, yang kedua namanya ittiba atau muttabi orangnya, yang kedua itu ittiba, yang ketiga itu mujtahid atau ijtihad. Jadi taklid, ittiba dan ijtihad. Yang tertinggi itu ijtihad. Taklid itu mengikuti, pokoknya tidak ada keinginan untuk mengetahui dasarnya. Itu taklid. Sebetulnya tidak boleh. Boleh hanya bagi orang yang awal-awal saja. Tapi untuk berikutnya tidak boleh. Hendaknya tahu bahwa itu dasarnya ini loh. Kok ustadz atau kiai itu melakukan ini, dasarnya ini. Dan dasarnya kuat, misalnya gitu. Dasarnya kuat. Terus kok yang ini ustadz atau kiai ini itu melakukan itu dasarnya. Misalnya saja ya biasanya kita perbedaan NU Muhammadiyah itu kan mengenai sholat kunut, sholat subuh kunut atau tidak. Sebetulnya kedua-duanya ada dalilnya. Keduanya ada dalilnya. Cuma setelah diteliti sebetulnya dalilnya yang kuat itu tidak kunut, karena Nabi itu ternyata sering tidak kunut. Kunut itu hanya dikenal dengan kunut nazilah. Tetapi ada hadis yang lain Nabi itu selalu kunut. Tetapi prakteknya sebetulnya dianalisa itu tidak kunut. Kesimpulannya para ulama menyimpulkan ya, yang paling kuat dasarnya itu tidak kunut, hanya saja karena ada hadis kunut, maka seandainya ada yang kunut dihormati, tidak apa-apa. Itu cara berpikirnya para ulama begitu ya. Jadi tidak boleh menyalahkan orang yang kunut, disalahkan tidak boleh karena ada dasarnya. Jadi cuma saya mengikuti dalil yang lebih kuat, misalnya gitu. Ya ini yang penting ada dasarnya itu. Ada dasarnya. Yang tidak ada dasarnya itu mengeluarkan itu dari Nabi, ternyata tidak dari Nabi. Itu namanya taklid. Ya, contohnya ada hadis katanya siapa yang mengagungkan hari kelahiranku maka itu akan masuk surga bersamaku. Itu tidak ada dalilnya. Jadi anjuran untuk memperingati Maulid itu bukan dari Nabi maksudnya. Tidak ada satupun hadis, itu sudah diteliti. Lah latihan untuk memahami itu bisa. Jadi apakah tidak boleh memperingati Maulid Nabi? Ya memang tidak ada larangan, hanya saja jangan mengatakan itu anjuran dari Nabi, karena memang Nabi tidak pernah mengeluarkannya. Seandainya ada, pasti para sahabat dan generasi penerusnya itu pasti akan memperingati. Ternyata memperingati itu sudah ulama belakang misalnya gitu ya. Dan itu disikapi dengan biasa saja. Jadi jangan, yang penting tahu ya, mana yang taklid, mana yang ittiba. Ittiba itu berarti mengikuti pendapat seseorang tapi tahu dasarnya. Saya sholat model begini, dasarnya ini. Lah yang paling tinggi derajatnya kalau bisa itu ijtihad. Ijtihad itu bisa menentukan hukum sendiri. Lah menentukan hukum sendiri itu syaratnya banyak ya, harus faham Quran, hadis, usul fikih, termasuk ya harus menguasai bahasa Arab. Ternyata menguasai bahasa Arab ya angel. Masih belajar bahasa Arab ya Pak Adi.
sudah paham ya. Bahasa Arab itu satu kata itu bisa berubah menjadi 100 model. Itu namanya belajar ilmu sorof ya. Seperti nasoro nasorotan, ada terus ke samping nasoro yang suruh nasron, waman surah wa nasirun. Lah ke bawah lagi ada yang suruh. Itu harus dihafalkan semua gitu. Pengen pintar bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab 3 tahun itu belum. Itu kalau belajar tiap hari, apalagi belajarnya seminggu sekali. Ya tapi minimal agak lumayan paham sedikit-sedikit. Jadi ini ya, tidak boleh taklid. Kalau bisa ittiba. Jadi kita ini tingkatkan terus. Makanya ngaji-ngaji terus ini dalam rangka untuk meningkatkan minimal kita ittiba. Kalau ittiba sudah dianjurkan, ittabi'u, ikutilah Nabi. Jadi mengikuti Nabi namanya ittiba kepada Nabi. Jangan itba. Kiai dhewe mergo basa Arabe kurang. Mari kita itba kepada Nabi, salah itu. Itba itu mengikutkan. Nabi diikutkan siapa? Ya, ittiba kepada Nabi artinya mengikuti Nabi. Nah, termasuk anjuran untuk berpikir ya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Artinya kita mengikuti kebenaran itu harus ada buktinya, Qur'annya mana, hadisnya mana. Tapi kalau sama-sama ada Qur'an, hadisnya yang dijadikan dasar kok masih berbeda, itu masih dimaklumi. Itulah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah di situ. Artinya selagi mendasarkan Quran dan hadis, maka itu tetap dihormati. Termasuk kias itu sebetulnya ya mendasarkan Quran hadis, cuma mengambil intinya. Kias itu kan sebetulnya memahami dari Quran dan hadis, tetapi tidak dasar langsung. Jadi para ulama dulu itu kalau yang alim-alim itu tetap saling menghormati pendapat satu dengan yang lainnya. Cuma mengikuti yang benar-benar itu jelas dari Nabi. Lah adapun yang mencela taklid dasarnya ini, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama. Wis pokoknya sing dilakoni wong biyen-biyen iki wis bener sampai wis ora usah dirubah-rubah. Nah, itu berarti taklid. Jadi ittiba itu yang dianjurkan, itu dasarnya gini. Saya mengikuti ini, ternyata ada dasarnya Qur'annya gini, hadisnya ini. Itu namanya ittiba. Itu yang boleh. Kalau taklid itu pokoknya mesti bener. Jangan begitu ya. Itu berarti masih dicela dalam agama. Wa inna ala asari muqtadun. Jadi bapak-bapak kami ini sudah benar. Sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Ya contohnya wong-wong biyen niku nek duwe gawe mesti terope kudu nek teplene. Senajan saiki wis ora usum teple, ngerti teple. Nek wong desa-desa ngerti. Ya wong kutha merengen taklid ya tetep kudu ning teplene. Padahal kan sudah berubah zamannya. Teple no Arab ya ora neng. Teple itu berarti kan ya atap yang dari daun kelapa itu loh. Artinya ontonggoku duwe gawe omah iki wis ya rumahnya itu sudah atap gafalum semua. Ngono ki tetep duwene teple ditemplekno. Jadi tidak harus begitu. Ono Arab ya ora ono. Nek bancaan kudu ana greh dodoke ngono bareng. Kudu ana ngapeme ngono ki
tidak ada dasarnya ya, tidak harus diikuti. Hal yang duruna, apakah menunggu? Hal itu apakah? Tapi maksudnya adalah ma yang tadiru haulail kufar illa ta'wila. Ya tadi sudah saya jelaskan. Mereka orang-orang kafir itu tidak menunggu kecuali terlaksananya bukti kebenaran Al-Qur'an. Ai ma wa'adu bihi minal adzab wan nikal wal jannah wan nar. Artinya mereka tidak mau beriman sebelum ada yang dijanjikan Al-Qur'an seperti siksa, hukuman surga dan neraka. Tenan ora ning surga neraka, biasanya begitu. Pengen bukti nih, orang yang tidak beriman kadang-kadang bantahnya begitu. Ya. Kayak roh akhirat wae. Ya, termasuk ya nek ketua partai sing ngono ya ora percaya akhirat. Wis ngerti to? Wis aja dieloki ngono wis bahaya. Koyok-koyok ngerti akhirat jarene. Naudzubillah min dzalik. Ngono kaya akeh pengikute. Arabi berkata, la yazalu yaji'u min ta'wili amrun. Senantiasa ada urusan akan datangnya bukti terlaksananya kebenaran Al-Qur'an hatta yatimma yaumul hisab, hatta yatimma yaumal hisab, sampai hari ketika telah selesainya hisab. Jadi intinya orang-orang kafir itu biasanya terus mengharapkan bukti kebenaran Al-Qur'an. Aneng to ora surga neraka, ora percaya nek ora ngene buktine. Tahu-tahu sudah mati terus kemudian di akhirat ternyata ada hisab, ada pengadilan. Fayatimu ta'wiluhu yauma idzin, maka ketika itu ya, yatim, maka selesailah bukti kebenaran pada waktu itu. Ya artinya terbukti kebenaran gitu ya. Yauma ya'ti ta'wilu yaumal qiyamah. Ada bukti datangnya bukti kebenaran Al-Qur'an itu datang pada hari kiamat. Pada saat itu tadi sudah dikatakan semua orang beriman ya. Ini ada riwayat dari Ibnu Abbas ya. Wa tadharu haqaiqu ma akhbara bihi wa saddaqa ma ja'a bihi. Seperti yang dikatakan Ibnu Abbas, dan nampaklah kebenaran-kebenaran sebagaimana yang dikabarkan dan benarlah apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi tadi sudah saya katakan ya, mereka ketika nampak kejadian ya, itu benar-benar terjadi di akhirat nanti, maka semua orang akan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Fayaqulul ladzina tarakul amal bihi wa tanasau fid darid dunya, lalu orang-orang yang tidak mengamalkan dan melupakan pada kehidupan dunia, ay ja'aluhu kasya'il mansi, artinya telah menjadikan seperti sesuatu yang dilupakan, dan berpaling terhadapnya. Mereka mengatakan qad ja'at Rasul Rabbina bil haq, sungguhnya telah datang pada para rasul dari Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Artinya percaya semua, oh ternyata benar yang dibawa Rasul. Ai saddaqu bi kulli ma qalu, artinya mereka telah membenarkan pada semua yang dikatakan oleh para rasul atau ucapan rasul itu. Wa sahana ja'u bil haq, dan benar bahwa mereka telah membawa kebenaran. Wadharana mutahaqqiqun sabitun, dan nampak bahwa kebenaran itu terwujud dan terbukti. Walakinna nahnu alladzina aradna anhu, tetapi kami adalah orang-orang yang telah berpaling darinya. Wajuzina hadzal jaza,
maka kami diberi balasan dengan balasan itu. Jadi dibangkitkan dari kubur itu sudah terlihat wajahnya sudah beda, yang beriman dengan tidak beriman. Yang beriman wajahnya putih, yang tidak beriman hitam. Yang beriman wajahnya cantik ganteng, tidak beriman buruk kotor. Belum nanti mendapatkan balasan surga atau neraka. Fasbahu yatamannawnal kholas, maka mereka akhirnya berharap agar bisa bebas. Bikul lima yumkinu min hati amroini, dengan segala cara yang memungkinkan melalui salah satu dari dua perkara. Dua perkara itu apa? Yang pertama, imma syafa'atus syafi'in, bisa mendapatkan syafaat dari orang yang bisa memberi syafaat. Jadi syafaat itu aslinya adalah milik Allah, diberikan kepada orang-orang tertentu seperti Nabi bisa memberi syafaat, orang yang hafal Quran bisa memberi syafaat, bahkan orang-orang soleh juga bisa memberi syafaat. Mereka mengharapkan syafaat. Yang kedua, wa imma rujul ila dunya, dan bisa kembali ke dunia, li islahil amal, untuk memperbaiki perbuatan, wajah wa tajdidis suluk, dan memperbaiki perilaku, wal manhaj alladzi yardahu ta'ala, dan cara hidup yang diridhoi Allah Ta'ala. Aku salah selama ini di dunia, ingin dikembalikan ke dunia, pengen balik. Ibaratnya wong mesti lain no pengen kok bunuh pengen bunuh lagi. Bisa enggak kira-kira? Tidak bisa. Wasabab fi tamanni syafaat, sebab mengharapkan kepada pemberi syafaat, takulu masa syirki huwa anan najah indallahi nama takulu biwasa totis syufaat itu orangnya. Prinsip kesyirikan mengingatkan mereka bahwa keselamatan di sisi Allah adalah karena melalui para pemberi syafaat. Syufaat itu para pemberi syafaat, jamak dari syafi'. Orang-orang yang beri syafaat syufaat. Ternyata syafaat juga dibutuhkan. Cuma kita pahami biasanya pengen syafaat itu memperingati maulid. Tadi kan saya katakan memperingati maulid itu sebetulnya tidak ada giliran. Jadi memang membaca sholawat bisa untuk mendapatkan syafaat, tetapi dengan cara yang biasa yang dilakukan Nabi. Tidak ada jamaah yang membaca sholawat yang model-model. Jadi sholawat yang ketika kita mungkin menunggu ada yang datang ke sini, yang waktu cari tol, itu nunggu dengan ya mungkin dengan membaca sholawat, dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, itu bisa untuk meraih syafaat. Tetapi yang paling penting untuk mendapatkan syafaat kata Nabi adalah mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, yang dilakukan ikhlas keluar dari hatinya. Jadi bukan sholawat itu yang tertinggi, tetapi la ilaha illallah itulah cara untuk mendapatkan syafaat yang tertinggi. Pertama itu mengharapkan syafaat, karena syafaat itu penting. Ini khususnya sebetulnya bagi orang kafir, bagi orang yang kafir. Bagi orang yang beriman, insya Allah dengan pertolongan Allah langsung bisa ke surga, karena iman dan amal solehnya. Orang kafir itu sangat mengharapkan syafaat. Yang kedua,
maka ketika mereka kehabisan cara dan mengetahui bahwa keselamatan adalah dengan iman dan amal soleh, ngandalo syafaat ternyata biar nyembah berhala, ternyata berhalanya tidak bisa memberi syafaat. Maka kemudian tamannau arruju ila dunya, mereka berharap akan dikembalikan ke dunia. Dari tangan kosong tidak mendapatkan syafaat. Kita biasa mentauhidkan Allah, yakin kita dapat syafaatnya. Makanya sebetulnya kita baca sholawat dan usah diiringi. Semoga sholawat yang kita lakukan itu kita mendapatkan syafaat dari sisi Allah. Tidak usah begitu, yang biasa dilakukan oleh para ulama ini mengharap syafaat. Sebabnya syafaat. Semoga sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya dan para sahabatnya. Cukup itu, tidak usah diiringi. Semoga kita mendapatkan syafaat. Ya usah. Jadi insya Allah kita dengan tauhid itu bisa mendapatkan syafaat. Di mana-mana sering saya katakan, karena berdasarkan pertanyaan Abu Hurairah, siapa yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat engkau? Maka Nabi menjawab, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat dari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya. Jadi mendapatkan syafaat itu, cara mendapatkan syafaat tertinggi ternyata adalah dengan mentauhidkan Allah. Ya sholawat sholawat, orang yang bersolawat itu mendapatkan sholawat dari Allah 10 kali lipat. Sholawat dari Allah artinya rahmat gitu. Jadi yang penting mendapatkan Allah. Kita orang beriman insya Allah semuanya mendapatkan syafaat, tidak harus minta syafaat. Yang ingin dikembalikan ke dunia ini ya, agar bisa beramal sesuai dengan perintah Rasul, bukan seperti pengetahuan mereka yang dahulu. Banyak ayat yang berkaitan dengan ini. Saya kira tidak perlu saya jelaskan. Jadi yang lain itu penjelasan tentang semua orang kafir ingin dikembalikan ke dunia. Jadi ayat-ayatnya sangat banyak sekali. Tetapi ketika dikembalikan ke dunia, ternyata mereka diyakini oleh Allah yang biru itu, walau utuh ma'atu lima anhu. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Dibaliknya yang balik, artinya Allah tahu, harus diberi kesempatan yang lama hidup di dunia, ternyata masih belum mau beriman sampai mati. Saya kira cukup kajian untuk saat ini.